Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam sesi pemaparan RTL saya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sindang Raja, yang saya hormati Ibu Bapak SDN 2 Sindang Raja. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga atas kesempatan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mengganggu waktu istirahatnya untuk sedikit banyaknya memaparkan mengenai RTL ataupun rencana tindak lanjut ketika saya mengikuti PKGPJOK selama 3 bulan ini ya. Baik, langsung saja mungkin nanti saya akan coba memaparkan mengenai rencana tindak lanjut yang telah saya buat dengan tema bangun jiwa dan raga ya. Baik Ibu Bapak, untuk latar belakang dari kegiatan ini atau dari rencana tindak lanjut ini, yang pertama mungkin sudah diketahui bersama bahwasanya sudah kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak sekarang yang sekolah dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 bahkan yang SMP ataupun SMA memasuki sebagai generasi Z atau generasi milenial, yang mana mereka akan dengan cepat menerima informasi baik via media ya, utamanya media internet. Kemudian dari sebagian informasi tersebut kadang tidak sesuai dengan nilai leluhur yang ada di Indonesia. Jadi apabila mereka mendapatkan informasi yang kurang baik, dikhawatirkan nilai tradisi akan menghilangkan atau menggantikan tradisi lokal yang luhur. Kemudian pada saat ini bermain anak-anak mungkin tidak lagi melakukan aktivitas fisik ya, karena kita ketahui bersama juga bahwa anak sekarang banyak bermain menggunakan smartphone seperti game online dan lain sebagainya. Nah, di sini pendidikan jasmani, olahraga serta kesehatan atau PJOK itu merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, penghayatan nilai-nilai, pembentukan pola hidup yang sehat. Tentunya dengan ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK di sini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan fisik, psikis dan juga nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Kemudian, nah di sini permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak untuk bersosialisasi. Kemudian anak bisa bersosialisasi dengan temannya, kemudian bisa bermain dan juga untuk perkembangan kebugaran jasmani. Nah, dari latar belakang di sini saya mencoba menggagas dengan tema bangun jiwa raga, yaitu untuk memberdayakan peserta didik dengan permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK ya, seperti itu. Kemudian tujuan dari program ini atau dari rencana yang saya buat, yang pertama untuk melestarikan permainan tradisional. Tentunya permainan tradisional sekarang mungkin agak luntur dibanding beberapa tahun atau zaman-zaman ke belakang. Karena ya tadi yang pertama, sekarang anak-anak memasuki generasi Z ataupun generasi milenial. Tentunya dengan adanya ini diharapkan permainan tradisional itu tetap lestari ya, seperti yang
kita ketahui banyak permainan tradisional seperti engklek, kemudian ada gobak sodor, kemudian egrang, petak umpet dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menggagas mengenai permainan gobak sodor atau permainan galasin ya. Kemudian tujuan dari program ini membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Tentunya dengan aktivitas fisik diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya. Tentunya dengan permainan tradisional gobak sodor tadi. Kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang tujuan terakhir yaitu terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat, kelompok untuk memecahkan masalah. Tentunya dengan tujuan program ini diharapkan peserta didik dapat bekerja sama secara berpasangan ataupun berkelompok dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah. Berikutnya, nah di sini ada struktur program dan juga mitra. Nah di sini ada 5 poin. Yang pertama, kepala sekolah. Tentunya dalam satuan pendidikan di sini ada penanggung jawabnya ataupun pimpinan instansinya yaitu kepala sekolah. Kemudian ada guru PJOK, saya sendiri sebagai koordinator untuk melaksanakan rencana yang telah saya buat. Kemudian ada peserta didik. Nah, peserta didik di sini sebagai partisipan atau yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Kemudian ada guru kelas dan juga guru mapel. Di sini guru kelas bertugas untuk mengawasi juga mengarahkan agar peserta didik bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Kemudian ada orang tua juga komite sekolah. Itu untuk struktur dan juga mitra. Nah, kemudian ini kapasitas yang dimiliki, tentunya ini berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah kita SDN 2 Sinang Raja. Yang pertama ada guru tenaga pendidikan yang profesional. Tentunya di sini ada guru PJOK sesuai dengan profesionalnya. Kemudian ada guru kelas dan juga guru mapel. Kemudian ada peserta didik yang berjumlah 130 orang termasuk kelas 1 sampai juga kelas 6 ya. Kemudian ada lapangan olahraga yang nantinya bisa digunakan untuk membuat lapangan permainan tradisional gobak sodor. Kemudian ada sapras olahraga seperti kun, marker, kemudian ada peluit, stopwatch dan lain sebagainya. Kemudian ada jaringan internet. Nah, jaringan internet di sini bisa digunakan peserta didik ataupun guru kelas dalam membimbing peserta didik untuk mengeksplorasi topik yang akan dilaksanakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan mengenai permainan gobak sodor. Berikutnya ada, oh maaf, ada yang kelewat. Ini di slide ketiga ada capaian yang diharapkan. Nah, capaian yang diharapkan dari kegiatan ini yang pertama ada 3 poin. Yang pertama ada pengenalan, kemudian ada eksplorasi dan juga proyek. Nah, untuk di poin pengenalan, jadi peserta didik ini dapat membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Tentunya dengan kegiatan ini diharapkan semua peserta didik dapat terlibat, baik yang menjadi kepanitiaan ataupun atlet dan juga peranan yang lainnya. Kemudian ada eksplorasi. Nah, di sini peserta didik mencari informasi terkait topik. Nah, tadi dibahas mengenai aset yang ada di sekolah ini, salah satunya ada jaringan internet. Nah, ini bisa digunakan untuk mengeksplor beberapa sumber baik internet atau baik dari YouTube ataupun Google untuk mencari informasi terkait topik. Kemudian ada proyek. Nah, proyek di sini aktivitas peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, mungkin untuk produknya jadi peserta didik dapat menyelenggarakan atau membuat kegiatan permainan gobak sodor sebagai hasil belajar nanti. Nah, ini untuk struktur programnya tadi sudah dibahas. Kemudian ada kapasitas yang dimiliki. Ini aset yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian ada rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini ada 3 poin. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh. Tentunya untuk mengevaluasi keseluruhan bisa dilakukan setelah kegiatan ini berlangsung untuk menjadi tolak ukur apakah kegiatan ini berjalan lancar, apa kurangnya, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Bisa menggunakan umpan balik, kemudian kuesioner juga wawancara dari peserta ataupun dari guru, orang tua dan juga komite yang terlibat ya.
Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa foto ataupun video. Nah, untuk nantinya bisa dikumpulkan menjadi portofolio ya, seperti itu. Kemudian ada observasi dan penilaian sikap selama kegiatan. Nah, observasi ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, guru PJOK ataupun guru kelas serta guru mapel untuk melihat penilaian sikap selama kegiatan, apakah peserta tersebut disiplin, sportif, fair play, dan lain sebagainya. Berikutnya, kemungkinan tantangan. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan pada kegiatan ini atau pada rencana ini. Yang pertama, cuaca. Tentu kita ketahui bersama bulan-bulan ini udah memasuki musim penghujan dan juga kadang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Tentunya apabila panas akan mengurangi konsentrasi peserta didik, dan juga apabila hujan tentunya kegiatan tersebut akan ditunda ya, menunggu situasi dan kondisinya memungkinkan. Kemudian ada keterbatasan waktu. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dalam proses KBM ataupun di akhir semester ya, seperti kegiatan porak ya di akhir semester. Kemudian keterbatasan sumber daya, diantaranya ada alat peraga yang kurang memadai ataupun sarana. Yang terakhir ada partisipasi komunitas. Nah, mungkin komunitas atau partisipan yang kurang aktif mungkin akan menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan ini. Nah, mungkin itu Ibu Bapak mengenai rencana tindak lanjut yang telah saya buat mengenai permainan tradisional dengan tema bangun jiwa dan raga, yang intinya kegiatan ini bisa kita laksanakan di akhir semester ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya ada porak ya, pertandingan atau pekan olahraga antar kelas. Nah, untuk permainan tradisional ini nanti dilibatkan kelas 1 sampai kelas 6 dengan catatan kelas 1 dan juga 2 atau fase A sebagai supporter, sebagai penonton, kelas 3 dan kelas 4 sebagai pengisi acara, dan juga kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 sebagai atletnya yang bermain gobak sodor, kelas 6 yang membuat kegiatan ini, yang menjadi kepanitiaan ini ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu mengenai rencana tindak lanjut yang telah saya buat. Silahkan. Bebas, mangga. Barangkali ada yang tanyakan mengenai tujuan, latar belakang, dan juga capaian, struktur, kapasitas yang dimiliki, rencana, kemungkinan, dan lain-lain. Silahkan. Barangkali ada yang kurang dipahami ataupun ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin Ibu Bapak kalau tidak ada pertanyaan dicukupkan sekian pemaparan rencana tindak lanjut dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, dibantu dengan komunitas belajar yang ada di SDN 2 Sinang Raja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.